Selamat siang untuk kita semua. Pada kesempatan ini saya akan sharing begitu ya, sharing informasi seperti Pak Ola yang tadi sampaikan. Karena juknisnya memang sampai sekarang ini belum keluar, jadi apa yang kami peroleh, pembekalan, seminar selama ini persiapan itulah yang akan kami bagikan. Kalau tadi Pak Ola kebijakan secara umum ya tentang PPG, nanti saya akan mencoba eh, mengupas tapi tidak sampai ke kulit-kulit dalam sampai ke intinya dia tentang RPL-nya Bapak Ibu. Karena seperti Pak Ola sampaikan tadi, kita tanggal 10 itu sudah lapor diri. Nah, pada saat lapor diri itu Bapak Ibu sudah sekaligus mengupload dokumen RPL. Ini beda seperti tahun-tahun sebelumnya. Kalau tahun sebelumnya lapor diri dulu, kalau sudah lapor diri baru mengunggah dokumen RPL. Kalau sekarang tidak. Karena hanya 49 hari, maka ketika Bapak Ibu melapor ke LPTK sekaligus Bapak Ibu mengupload dokumen RPL. Maka nanti silakan disimak dengan baik kira-kira apa yang perlu kita siapkan. Ibu Christine, slideshow-nya nampak ya dengan jelas ya. Ya, jelas Baik. Bapak. Baik, untuk jadwal saya skip tadi Pak Ola sudah sampaikan dengan sangat detail. Nah, alurnya seperti ini tadi, Bapak Ibu sudah sampai pada tahap penetapan ya. Nanti lapor diri sesuai jadwal tanggal 10. Berarti Senin ya Bapak Ibu ya, tinggal hitung hari. Senin 10 sampai 17, Senin sampai 10 sampai 21 tadi ya Pak Ola ya. Jadi tinggal menghitung hari lagi. Maka Bapak Ibu silahkan mulai siapkan dengan baik. Dan saya yakin juga Pak Ola dan teman-teman sudah sebenarnya jauh-jauh hari menyampaikan di grup Telegram maupun di media-media sosial yang ada untuk Bapak Ibu menyiapkan dokumen-dokumen itu. Jadi kita positive thinking saja bahwa Bapak Ibu sebenarnya sudah menyiapkan, mungkin hanya belum terarsipkan atau terkoordinir atau apa ya, diatur dengan baik. Nah, sekarang kita mulai belajar mengatur dengan baik file-file tersebut. Nanti Bapak Ibu tanggal 30 ya, sekitar tanggal awal akhir Februari itu orientasi karena Bapak Ibu tanggal 1 Maret itu sudah mulai dengan PPG tanggal 1 Maret. Kalau kita ikut jadwal dari Panitia Nasional, Maret itu tanggal 1 Bapak Ibu sudah mengikuti atau memulai proses PPG. Lalu Bapak Ibu akan mengikut belajar mandiri selama 30 hari. Ada 3 modul tadi ya, profesional, pedagogik, dan perangkat pembelajaran. Kemudian induksi dan tryout untuk UKM PPG yang terdiri dari UKIN dan UP. Nah, jadi selama 49 hari sampai dengan April nanti Bapak Ibu akan berproses berdinamika dalam PPG Daljab transformatif ini ya istilahnya ya. Jadi mohon siapkan diri dengan baik, izin pimpinan, beberapa ada yang sudah bertanya ya, yang daftar pertanyaan yang dikirimkan Ibu Vero ke saya itu, eh, Pak gimana kalau ada yang masih sambil mengajar begitu ya. Nah, kami mungkin tegaskan sekali lagi dari kami, dari LPTK menegaskan bahwa silahkan mengurus izin belajar. Kalau perlu tugas belajar ya selama 45 hari, katakanlah 2 bulan sampai April itu Bapak Ibu kalau bisa meninggalkan pekerjaan Bapak Ibu lebih dahulu. Ya, jangan hanya izin dan kalau mungkin PPG yang lalu masih bisa disambi ya Bapak ya, disambilannya di ya sambil ngajar sambil PPG. Karena kan waktunya 3-4 bulan yang kemarin itu ya. Tapi kalau sekarang ini 49 hari di mana 30 hari full time Bapak Ibu harus mandiri ya dengan tugas-tugas segala macam nanti saya akan sampaikan. Maka silahkan mengurus izin belajar kepada pimpinan. Jangan hanya sekedar apa ya diizinkan untuk PPG tapi sambil mengajar itu nanti Bapak Ibu akan kerepotan. Nah, ini tadi Pak Ola juga sudah sampaikan ya perbedaan yang pola lama dengan pola baru. Kalau sebenarnya yang dulu itu pendalaman materinya 10 modul betul, tapi ada 2 modul lagi yaitu PTK dan perangkat pembelajaran. Jadi kalau di total modul yang model lama itu ada 12 perangkat. Kalau yang sekarang 12 modul, yang sekarang itu hanya ada 3 modul Bapak Ibu. Jadi sangat dikompres. Dan modulnya ini sudah kalau dikatakan sudah hampir finalisasi gitu ya, sudah selesai. Jadi gambar dan kami LPTK Semeroke Semarang bersama dengan tim PPG di Bimas Katolik juga sedang memfinalisasi modul ini. Kami usahakan ya
sebelum PPG selesai itu harus sudah selesai, sudah beres dan sudah diupload di LMS dan Bapak Ibu sudah siap pakai. Dan memang modulnya ini kalau boleh dikatakan ya cukup berat karena awalnya dari 12 dikemas menjadi hanya 3 modul, ya 3 modul. Nanti saya akan uraikan secara apa ya, gambaran awalnya kira-kira modulnya itu isinya apa itu ya, sistematikanya tidak detail tapi hanya gambaran umumnya saja supaya Bapak Ibu punya gambaran. Kemudian beban belajar masih sama 36 SKS tapi penekanannya pada RPL Bapak Ibu. RPL tahun sebelumnya atau PPG yang lama itu hanya 24 SKS, sekarang RPL 27 SKS. Jadi kalau beban belajarnya lebih tinggi, selisih 3 SKS ya, otomatis maka tuntutannya lebih banyak Bapak Ibu. Seperti kalau kita kuliah reguler ya, di S1 atau S2, S3, SKS-nya tinggi, maka bebannya makin tinggi juga. Tagihannya, tuntutannya lebih tinggi. Benar seperti yang Pak Ola tadi sampaikan, Bapak Ibu tidak boleh memandang sebelah mata tentang RPL. Ah, hanya RPL saja kok pasti juga lulus. Tidak boleh seperti itu, karena RPL ini juga nanti menentukan penghitungan, rumus penghitungan akumulasi IPK akhir Bapak Ibu. Karena 5 bidang itu nanti akan dituangkan ke dalam transkrip akademik. Ada bidang administrasi pembelajaran, ya, pengembangan kompetensi profesional, kemudian apalagi itu administrasi ya pengembangan kompetensi pedagogik, lalu apalagi saya lupa satunya inovasi pembelajaran, itu semua akan dicantumkan ke dalam transkrip nilai Bapak Ibu dan semua dokumen-dokumen yang Bapak Ibu upload di RPL itu akan dinilai oleh para tim evaluator berdasarkan dokumen yang Bapak Ibu upload. Jadi kalau dokumennya memenuhi syarat, maka nilainya juga akan memuaskan, tetapi kalau minimalis, maka nilainya juga tentu akan minimalis. Kemudian pendalaman materi hanya 9 SKS ya, 3 modul tadi 9 SKS. Nah, selanjutnya nanti akan kita bahas secara lebih detail pada saat kita orientasi ya Bapak Ibu dengan LPTK masing-masing, baik di Merauke maupun di Semarang. Nah, ini website PPG ya Bapak Ibu ya. Jadi kalau ada yang bertanya, nanti kita masih pakai aplikasi yang lama atau tidak? Tentu sekarang kita semua sudah baru. Ya, kalau kemarin kita pakai space.kemenak.go.id, sekarang kita sudah menggunakan website platform ppg.kemenak.go.id. Dan LMS-nya pun tentu saja baru ya. Kemenak kalau yang kemarin itu Kemenak itu menyewa itu ya dari pihak ketiga, sekarang yang saya dengar Kemenak sudah mengembangkan platformnya sendiri ya. Jadi nanti pasti akan baru dan kami belum bisa menjelaskan tentang LMS ini karena memang masih di tahap development atau pengembangan sampai saat ini begitu Bapak Ibu. Tetapi semua nanti akan tergabung jadi satu di platform ppg.kemenak.go.id. Jadi kalau Bapak Ibu mau cari LMS-nya, apa namanya, berita-berita, informasi, peraturan-peraturan, bahkan link lapor diri, ya link untuk daftar UKM PPG, semua ada di website itu, ya. Modul-modul semua ada di situ, jadi silahkan catat website ini baik-baik, karena ini nanti yang akan Bapak Ibu sering kunjungi ketika Bapak Ibu mengikuti PPG. Nah, nanti kita akan cek ya, atau kita langsung lihat saja sebentar. Oke, jadi Ya. ya, kalau websitenya seperti ini Bapak Ibu, ya. Dan saya cek tadi eh, link lapor diri di LPTK pun sudah ada ya. Semua perguruan tinggi penyelenggara PPG di seluruh Indonesia yang berada di bawah Kementerian Agama itu semua sudah ada di sini. Tadi saya cek Merauke dan Semarang juga sudah ada. Nah, ini untuk Merauke ya, nanti ketika diklik Bapak Ibu akan diarahkan ke platform atau link untuk lapor diri. Ini yang Merauke punya. Nah, ini ketentuannya nanti akan saya sampaikan untuk lapor dirinya. Begitu juga untuk STPK Semarang, ya ini juga Semarang juga sudah ada link lapor dirinya ya. Tapi memang linknya belum bisa diakses karena belum dibuka ya. Nanti tanggal 10 baru kita buka. Cuma Bapak Ibu bisa baca dulu ketentuannya, keterangannya di sini. Ini yang Semarang punya. Nah, kemudian untuk link lapor diri, ya saya
tadi sempat komunikasi dengan Pak Bram juga dari LPTK Semarang, yang Semarang sebenarnya sudah siap. Kami berdua menggunakan platform yang sama untuk lapor diri, yaitu menggunakan Google Form ya. Kenapa kami menggunakan Google Form? Karena Bapak Ibu nanti mengupload dokumen RPL itu cukup banyak ya. Kalau kita menggunakan aplikasi bisa saja, tetapi kami khawatirkan kalau nanti aplikasinya menjadi lemot ya, hang karena terlalu banyak, ada 300-an mahasiswa per LPTK yang akan mengupload eh, dokumen RPL. Katakanlah satu mahasiswa itu 2 giga ya. Gabungan itu kalau dikalikan 300 sudah berapa ratus giga kapasitas yang harus kami sediakan. Maka supaya lebih mempermudah kami dalam memanage file-file tersebut, kami putuskan untuk menggunakan Google Form saja. Nah, untuk LPTK Merauke, nanti Bapak Ibu bisa klik di sini ya, di website PPG Kemenak, kemudian nanti klik di bagian lapor diri ya, di pojok kanan atas tadi, kemudian pilih yang STK Merauke, begitu juga yang Semarang. Lalu di sini ada tampilan awalnya ya. Nanti silakan dicermati sesuai dengan jadwal yang Pak Ola sampaikan tadi, tanggal 10 sampai 21 Februari. Untuk yang batch 1 ya, batch 2 mohon bersabar dulu. Belum waktunya. Kita utamakan yang batch 1 lebih dulu untuk lapor diri. Nanti yang batch 2 tunggu giliran. Nah, nanti kemudian ini ketentuan yang foto ya, yang diupload itu ijazah S1. Nah, tadi Pak Ola sudah jelaskan apa-apa saja yang diupload di lapor diri. Ada ijazah S1, transkrip nilai akademik, itu scan ijazah asli ya Bapak Ibu ya, dan scan transkrip yang asli, jangan fotokopi yang di-scan, tetapi ijazah asli yang Bapak Ibu scan. Dan pastikan bahwa itu terbaca dengan jelas ya, detail atau data-data di dalam ijazah tersebut. Kemudian EKTP ya asli. Kemudian surat keterangan sehat jasmani ya dari rumah sakit atau dari puskesmas ya. Kemudian pas foto terbaru. Nah, pas fotonya seperti ini tampilannya Bapak Ibu. Yang laki-laki menggunakan jas hitam, kemeja putih berdasi, backgroundnya merah. Demikian juga yang perempuan, background merah, kemeja putih, dan menggunakan jas atau blazer begitu ya, dan tanpa menggunakan dasi. Nah, silahkan ini file foto yang langsung dari hasil editing. Misalnya Bapak Ibu mengedit menggunakan Photoshop, atau menggunakan Canva, atau menggunakan aplikasi yang lain. Nah, itu silahkan file yang disimpan langsung dari aplikasi editing. Jangan file yang hasil dari foto, yang foto cetak kemudian di-scan. Itu beberapa kali kami temukan kasus seperti itu dari sebelum-sebelumnya. Jadi yang diupload itu adalah foto, misalnya Ibu Maria itu sudah punya foto 4x6 ya, sudah punya foto cetak 4x6 yang jadi cetak sebelumnya. Kemudian dia scan lagi, lalu itu yang diupload. Nah, masalahnya adalah dia scan-nya itu pakai HP, pakai cam scanner sehingga hasilnya tidak memuaskan ya. Nah, mohon fotonya itu yang langsung save as dari aplikasi editing ya, atau dari studio seperti yang Pak Ola tadi sampaikan. Supaya apa? Karena foto-foto ini yang akan kita cetak nanti pada sertifikat pendidik ketika Bapak Ibu dinyatakan lulus PPG. Jadi kalau kualitasnya tidak bagus, itu nanti resiko ya Bapak Ibu sendiri ya, kalau nanti di sertifikatnya fotonya tidak bagus, miring atau gelap, ya itu resiko dari Bapak Ibu masing-masing. Lalu terkait tentang ijazah, transkrip, EKTP, dan segala macam, kenapa toh kok kita diminta mengupload ini lagi? Karena begini Bapak Ibu, PPG itu bukan sekedar diklat ya, bukan kursus, bukan juga pelatihan, tetapi ini adalah program studi ya, program studi pendidikan profesi guru. Jadi Bapak Ibu kan sudah S1, sekarang Bapak Ibu mengambil satu jenjang di atas S1 di bawah S2, yaitu program profesi. Nah, program profesi itu adalah program studi tersendiri. Maka karena itu program studi, Bapak Ibu harus memenuhi regulasi yang berlaku di pendidikan tinggi. Maka kami sebagai LPTK penyelenggara program studi PPG menuntut dokumen-dokumen yang diperlukan untuk pencatatan pada pangkalan data pendidikan tinggi dan juga yang dibutuhkan sesuai dengan regulasi di perguruan tinggi ya, perguruan tinggi. Nah, saya akan tampilkan formulir
lapor diri untuk yang Merauke ya, yang Semarang ya kurang lebih sama lah, pasti garis besarnya seperti ini ya, karena eh, isinya juga kurang lebih sama. Nah, untuk lapor diri, nanti yang pertama ketika Bapak Ibu membuka, Bapak Ibu akan diminta untuk memilih sebelum Bapak Ibu bisa melanjutkan ke halaman selanjutnya, Bapak Ibu harus mencari nama Bapak Ibu. Nah, data ini adalah data calon mahasiswa yang sudah melakukan verifikasi kesediaan mengikuti PPG. Ini data ini dari kami peroleh dari Pak Budi ya, dari Ditjen Bimas Katolik selaku tim verifikator di sana. Tadi Pak Ola sampaikan ada berapa ya, 23 kalau tidak salah dengar saya ya, yang tidak melakukan verifikasi kesediaan karena berbagai alasan. Nah, kalau nama tidak ada di sini, otomatis Bapak Ibu tidak bisa melakukan lapor diri. Nanti silakan berhubungan dengan Bimas Katolik ya kalau ini ya. Kami hanya sebagai penerima dan sebagai pelaksana tugas, kami hanya menjalankan yang data yang sudah kami terima. Kemudian nanti kalau sudah ketemu, nah yang belakang ini adalah nama, kemudian yang belakang ini adalah pegawai ID. Ya, pegawai ID itu adalah ID yang diperoleh dari akun Simpatika Bapak Ibu. Nah, biasanya pegawai ID atau ID ini, angka-angka ini yang akan digunakan untuk sebagai username LMS Bapak Ibu nanti. Jadi mohon diingat baik-baik. Maka mengapa kami cantumkan di belakang nama supaya Bapak Ibu ingat tahu ya pegawai ID-nya, karena itu nanti biasanya akan jadi username LMS otomatis ya, username LMS Bapak Ibu masing-masing. Kemudian misalnya diklik next. Nah, nanti silakan diisi selengkap-lengkapnya ya sesuai dengan data yang diminta. Kami sudah menjelaskan secara detail dengan contohnya ya. Silakan baca deskripsi sebelum mengisi, baca dulu deskripsinya Bapak Ibu ya. Biasakan literasi membaca. Baca dulu karena semua pertanyaan, semua kolom itu sudah kami jelaskan dengan contohnya sedetail-detailnya. Jadi jangan sampai salah mengisi. Ya. Ini kenapa kok yang diminta banyak sekali datanya? Ya karena memang yang dibutuhkan untuk pencatatan di pangkalan pendidikan tinggi seperti itu Bapak Ibu. Kalau data tidak lengkap, otomatis tidak bisa dicatatkan di PDDikti, otomatis nanti tidak bisa lulus ya karena data Bapak Ibu tidak masuk dalam database PDDikti seperti itu. Nama ibu kandung ya, nama ayah segala macam ya. Kalau sudah meninggal tetap saya tuliskan nama bapak ibunya. Nanti di bagian pekerjaan nanti dipilih sudah meninggal apabila sudah ada bapak atau ibunya yang meninggal. Tapi tetap namanya ditulis ya karena itu ditanyakan. Kemudian kondisi medis. Nah, tadi Pak Ola, kenapa kok Pak Ola harus dari puskesmas atau rumah sakit ya, harus pemeriksaan? Karena pengalaman kami Bapak Ibu, eh, mahasiswa yang PPG ini harus sehat jasmani dan rohani ya. Harus sehat jasmani dan rohani. Kenapa? Karena kalau PPG sudah berlangsung dan Bapak Ibu ternyata sakit keras ya, mengundurkan diri, maka tidak ada mahasiswa pengganti ya. Yang rugi siapa? Ya Bimas Katolik, ya LPTK, ya mahasiswa yang sedang waiting list atau sedang menunggu. Karena ketika mahasiswa mundur dengan alasan sakit, nanti tidak ada penggantinya. Kan kasihan ya. Kasihan yang harusnya bisa maju sekarang tapi tidak bisa maju. Maka kalau ada Bapak Ibu yang merasa diri sedang sakit atau sedang sakit keras atau sedang entah itu sakit fisik maupun psikis ya. Karena ada yang angkatan kami sebelumnya tuh ada yang depresi berat. Nah, itu juga nggak bisa ikut ya, sedang depresi berat ya. Atau skizofrenia itu juga tidak bisa. Itu kan sakit mental ya. Ya. Atau sedang gejala stroke, mohon maaf kemarin juga ada yang seperti itu kami sarankan untuk berobat total lebih dulu, jangan sampai nanti sedang proses perkuliahan ternyata kambuh atau malah justru karena tekanan beban studi yang berat malah tambah parah, itu kami hindari, jangan sampai itu terjadi ya. Jadi silahkan yang jujur dengan kondisi masing-masing Bapak Ibu, kondisi kesehatan masing-masing ya. Nanti silakan diisi, kemudian next. Kemudian dokumen wajib tadi ya, scan ijazah S1. Nah, kami juga sudah cantumkan link untuk mengkompres di sini ya, maksimal 1 MB. Lalu scan transkrip juga maksimal 1 MB. Kami perlu batasi megabyte-nya ya, karena kalau tidak nanti database-nya terlalu membengkak ukurannya, karena ada ratusan mahasiswa itu ya.
kemudian scan EKTP, surat keterangan sehat jasmani yang asli, file pas foto, ya, filenya yang diupload, silahkan. Nah, kalau sudah nanti klik next. Nah, kemudian dokumen RPL di sini Bapak Ibu. Jadi, kalau Bapak Ibu RPL-nya belum siap, ya, lapor dirinya tunggu dulu ya, jangan saya mau cicil yang data diri dulu, RPL-nya kemudian tidak bisa karena ini satu paket ya. Meskipun sebenarnya bisa di save gitu ya, di save di Google Docs, Google Form ya, itu save draft itu ya bisa. Tapi saran saya lengkapi dulu sambil sekaligus upload seperti itu. Yang penting masih dalam range tanggal 10 sampai tanggal 21 itu ya. Itu. Dan di sini kami membatasi satu akun hanya bisa atau satu akun email itu hanya bisa mengirim dokumen sebanyak satu kali ya, tidak bisa satu email dipakai bareng-bareng begitu, tidak bisa. Karena email itu menjadi sarana komunikasi kita ke depan. Misalnya Pak Lukas email ini ya itu emailnya Pak Lukas, jangan dipakai untuk Ibu A, Ibu B, Ibu C, nggak boleh gonta-ganti email gitu ya. Jadi satu email untuk satu orang. Begitu, dan supaya tidak ada data yang double-double gitu ya. Nah, ini nanti untuk RPL itu ada 5 bidang ya, pengembangan kompetensi pedagogik. Ini SK atau surat tugas mengajar ya, Bapak Ibu 6 tahun terakhir. Kalau bagi yang diangkat baru 2022 atau kalau 6 tahun terakhir itu kan kalau kita hitung itu kan berarti semester awalnya itu dari terhitung 12 semester ke belakang berarti mulai dari semester ganjil 2019-2020 ya. Itu semester awalnya kalau mau dihitung 12 semester terakhir. Ya, tetapi kalau ada yang baru diangkat guru misalnya 2020 ya mulai 2020 jangan paksa diri 2019. Kalau 2019 kan mungkin Bapak Ibu belum jadi guru ya jangan gitu ya. Jadi kami acuan penilaian RPL oleh tim itu nanti adalah mengacu pada SK pengangkatan sebagai guru pertama kali. Ya, SK pengangkatannya kapan? Itu akan kami cek gitu ya. Akan kami cek sehingga itu akan kami sinkronkan dengan dokumen RPL-nya. Nah, kami sudah buatkan per semester ya, silahkan nanti diupload per semester. Nanti kalau ada yang misalnya SK-nya itu per tahun, ya nanti tinggal diupload yang sama, SK-nya semester per semester ganjil genapnya, upload SK yang sama seperti itu. Kalau yang tidak belum jadi guru ya kosongkan saja skipnya seperti ini. Di skip yang semester berapa sesuai dengan, yang penting sesuai dengan pengangkatan pertama sebagai guru agama Katolik seperti itu. Begitu juga untuk pengembangan kompetensi profesional itu dibuat per semester supaya memudahkan tim validator untuk mengecek dokumen RPL Bapak Ibu ya. Nah, untuk pengembangan kompetensi profesional itu adalah bukti-bukti karya, sorry, kegiatan Bapak Ibu dalam pengembangan diri entah itu workshop, seminar, diklat, webinar, in-house training ya, atau penelitian, pelatihan ya, atau webinar seperti sekarang ini gitu ya. eh, Mungkin apa yang penting ada buktinya gitu ya. Lalu tim kerja KKG, MGMP, tim pastoral, katekesi atau forum jenis lainnya intinya yang mengembangkan kompetensi Bapak Ibu sebagai guru agama, profesi sebagai guru agama, yaitu kalau Ibu ikut webinar, misalnya webinar untuk cara mengolah apa namanya kerajinan tangan dari enceng gondok ya itu nggak nyambung gitu ya sebagai pengembangan profesi guru gitu ya. Jadi carilah kegiatan-kegiatan yang temanya, topiknya itu adalah pengembangan profesi kita sebagai guru agama, pendidik lah gitu ya. Nah, satu semester itu kalau mau maksimal nilainya itu adalah 5 kegiatan, di mana satu kegiatan itu 2 jam ya, 2 jam pertemuan. Nanti silahkan dijadikan satu file PDF ya, bisa dalam bentuk sertifikat, piagam, surat keterangan, SK, surat tugas ya. Itu nanti misalnya ada 5 sertifikat, jadikan satu file PDF, upload per semester seperti itu. Kalau tidak ada 5 dokumen, bagaimana? Hanya ada 3 atau 4, misalnya semester ganjil itu karena COVID. Justru waktu COVID itu malah banyak sekali ya webinar-webinar tuh ya. Saya setiap hari bisa 4-5 webinar dalam satu hari waktu COVID itu ya. Jadi kalau tidak mencapai ya tidak apa-apa, tetapi tentu saja seperti yang tadi disampaikan nilainya tidak maksimal. Lalu untuk pengelolaan administrasi pembelajaran nanti silahkan ya sudah kami sediakan contohnya ya. Ada 4 surat ya, administrasi pembelajaran, administrasi nilai, administrasi peserta didik, dan administrasi kegiatan ekstra kurikuler.
Nah, supaya tidak membuat repot bagian tata usaha sekolah Bapak Ibu dan juga tidak membuat apa ya repot kepala sekolah karena harus tanda tangan terlalu banyak surat, maka silahkan untuk masing-masing surat itu, administrasi pembelajaran misalnya, cukup satu surat untuk menerangkan 12 semester, ya. Dan nanti 4 surat itu dijadikan satu file PDF lalu diupload sekaligus. Karena kalau dibuat masing-masing semester, satu semester 4 surat, berarti 4 kali 12 itu sudah berapa puluh surat yang harus ditandatangani dan dibuat nomor surat oleh tata usaha itu. Biasanya tata usaha bisa uring-uringan itu ya. Jadi silahkan cukup satu surat untuk menerangkan sekian semester gitu ya. Sudah kami buatkan formnya. Contohnya nanti silahkan diklik yang warna biru ini. Nanti silakan diupload di sini. Kemudian terakhir inovasi pembelajaran itu ada 4 bidang ya. Sorry, 4 produk, sorry. Ada 4 produk, 4 inovasi yang Bapak Ibu bisa pilih. Ada modul ajar, ada pedoman praktikum, ada PTK atau karya penelitian, dan video pembelajaran. Nah, di sini yang dimaksud membuat modul ajar itu bukan modul ajar perangkat pembelajaran RPP yang seperti Bapak Ibu buat itu ya. Tetapi modul ajar di sini adalah buku ajar ya. Kumpulan bahan ajar yang dibukukan di mana itu nanti disampaikan kepada siswa sebagai buku sebagai sumber referensi. Nah, itu modul ajar. Kalau dalam kuliah itu ya modul ajar kita biasa buat modul ajar. Seperti yang Bapak Ibu akan dalami nanti dalam PPG ada 3 modul. Itu modul ajar itu seperti itu. Jadi bukan modul ajar perangkat pembelajaran yang ada ATP ya, sorry ada KKTP-nya, ada identitasnya, bukan seperti itu. Tapi modul ajar di sini adalah kumpulan bahan ajar ya. Kumpulan bahan ajar yang dibuat oleh guru yang bersangkutan ya, yang menjadi sumber referensi untuk mengajar pendidikan agama Katolik. Nah, modul ajar itu kan harus ada pengantarnya, ya kan? Ada daftar isinya, lalu ada uraian materinya sendiri, ada latihan, ada rangkumannya, ada latihan soalnya. Nah, itu baru modul bisa dikatakan ada daftar pustakanya, ada materi pengayaannya. Nah, itu baru bisa dikatakan modul ajar. Tapi kalau dia hanya kumpulan PPT, itu belum bisa dikatakan modul ajar. Nah, seperti itu ya, karena ada yang salah paham modul ajar itu dikira tadi itu, RPP seperti itu bukan modul ajar. Atau modul ajar itu adalah kumpulan PowerPoint yang dijadikan satu ya. Itu juga bukan modul ajar ya. Seperti itu Bapak Ibu guru. Kalau pedoman praktikum ya pedoman praktek dalam praktikum pendidikan agama Katolik Bapak Ibu ada praktikum apa misalnya praktikum memimpin ibadat ya ibadat apa ibadat pelepasan jenazah atau ibadat pemberkatan apa sakramentali ya. Kalau ada praktikum-praktikum seperti itu kan biasa kita buat pedomannya. Nah, itu nanti silakan didokumentasikan itu menjadi inovasi. Atau PTK ya, penelitian tindakan kelas. Tadi Paula bilang ini nilainya besar ya dan wajib hukumnya. Nah, kalau dalam dalam RPL itu memang bisa memilih Bapak Ibu mau PTK semua bisa, mau modul ajar bisa, mau praktikum semua bisa atau mau video pembelajaran semua bisa atau kalau disarankan dari panitia menyarankan, dari kami menyarankan itu harus ada variasi kombinasi jangan semua modul ajar jangan semua PTK tapi satu tahun satu kan misalnya tahun ini modul ajar tahun kemarin praktikum tahun sebelumnya PTK tahun sebelumnya video nah itu kelihatan sekali bahwa Bapak Ibu itu kreatif tapi kalau semuanya PTK semuanya atau pedoman praktek semuanya berarti kurang kreatif dia tapi ya nggak apa-apa lah, lebih baik ada daripada tidak ada kan begitu ya. Tetapi untuk PTK ini akan menjadi wajib Bapak Ibu ketika Bapak Ibu nanti mengikuti UKIN atau uji kinerja ya. Uji kinerja itu PTK menjadi wajib hukumnya ya. Lalu yang terakhir video pembelajaran. Video pembelajaran itu Bapak Ibu akan membuat sebuah Nah, ini salah paham ya, banyak yang salah paham. Ada beberapa yang japri ke saya video pembelajaran itu dikira Bapak Ibu mengajar di kelas lalu direkam. Nah, itu bukan video pembelajaran, itu namanya video praktik pembelajaran kalau itu ya. Video pembelajaran di sini adalah video yang berisi tentang uraian, penjelasan tentang suatu materi atau tema tertentu. Misalnya Bapak Ibu mengajar tentang diriku yang unik atau diriku diciptakan secitra dengan Allah gitu ya. Ibu ngajar dengan media PowerPoint atau alat peraga atau sketsa
kemudian direkam, divideokan, kemudian diupload di YouTube. Nah, itu menjadi sumber belajar bagi siswa dengan durasi minimal ya 5 sampai 15 menit. Ya, kalau video kurang dari 5 menit itu ya bukan video pembelajaran namanya itu ya. 5 sampai 15 menit itu ya. Kalau dalam rubrik itu malah sampai 30 menit kalau mau dibuat namanya video kompleks. Kalau lebih dari 15 menit itu namanya video kompleks. Itu nilainya lebih tinggi lagi. Ya, jadi begitu ya Bapak Ibu ya, video pembelajaran itu bukan video Bapak Ibu ngajar di kelas lalu direkam, bukan seperti itu. Nah, kalau sudah nanti kemudian eh, next ya, lalu selesai ya, konfirmasi kebenaran data lalu selesai. Itu gambarannya Bapak Ibu, moderator nanti mohon info ya jika waktunya sudah habis. Saya izin menjelaskan satu hal terkait tentang ini tadi, pola belajar ya, pola belajar. Nah, ini gambaran umum saja Bapak Ibu. Terakhir sore kemarin kami bersama-sama itu ada Zoom dengan Panitia Nasional. Memang belum fix ya terkait tentang ini karena memang kita harus nunggu juknis. Tapi gambarannya seperti ini. Jadi 3 modul pedagogi profesional perangkat pembelajaran itu diselesaikan selama 30 hari di mana satu modul itu berarti 10 hari. Satu modul itu terdiri dari 2 kali 4, 8 topik. Ya, jadi satu modul itu ada 4 kegiatan belajar. Satu kegiatan belajar terdiri dari 2 topik. Jadi ada 8 topik dalam satu modul itu. Nah, itu harus diselesaikan dalam waktu 10 hari. Ya, jadi, oh, sorry ini salah ya satu harinya ini saya hapus saja nanti. Jangan terkecoh dengan satu hari ini ya Bapak Ibu ya. Jadi dalam satu hari itu Bapak Ibu nanti akan menyelesaikan pretest. Jadi dalam ketika Bapak Ibu akan belajarnya per topik ya, per topik. Topik 1, topik 2 sampai topik 8. Nah, misalnya mau membuka topik 1, maka Bapak Ibu harus mengerjakan soal pretest dulu ya, tes awal dulu. Setelah itu baru pendalaman topik, pendalaman topik. Baca konsepnya, baca materi yang ada di situ ya, yang sudah disediakan. Lalu nanti akan ada bahan pengayaan dalam bentuk video ataupun dalam bentuk PPT ataupun dalam bentuk artikel. Nanti tergantung dosennya yang menyediakan bahan pengayaan itu dalam bentuk apa ya. Nanti silakan dibaca, dicermati. Baru Bapak Ibu mengerjakan tugas mandiri per topik. Jadi ada tugas mandiri per topik itu nanti yang harus Bapak Ibu kerjakan. Tugasnya apa? Ya beda-beda. Nanti setiap dosen itu akan memberikan instruksi tugas yang berbeda setiap topiknya. Tapi umumnya Bapak Ibu akan diminta membuat resume topiknya. Resume itu ringkasan ya, ringkasan topiknya dan tugas lain yang relevan. Baru pada akhir hari ke-10 ya, itu Bapak Ibu akan mengerjakan yang namanya tes akhir modul ya. Tes akhir modul itu kalau tidak salah ya yang kemarin disepakati itu ada 80 butir tes nomor tuh ya. Nah, jadi pilihan ganda 80 butir. Ya sekaligus Bapak Ibu belajar untuk UP nanti ya. Lalu passing grade-nya ini belum fix ya, masih bocoran awal saja 75. Jadi untuk dikatakan lulus modul, Bapak Ibu harus memenuhi skor minimal 75. Skornya diperoleh dari mana ya? Dari tugas mandiri maupun tes akhir modul. Tapi tes akhir modul itulah bobotnya yang paling besar. Jadi kalau Bapak Ibu mendalami topik dengan bagus, menguasai materinya dengan baik, pasti bisa mengerjakan tes akhir modul dengan lancar. Begitu ya Bapak Ibu ya. Ini selama 30 hari ya, baik itu modul pedagogi, profesional maupun perangkat seperti itu. Nah, setelah pendalaman modul, nanti Bapak Ibu akan mengikuti yang namanya induksi dan tryout. Induksi itu apa? Induksi itu adalah pendalaman kisi-kisi ya, pembahasan kisi-kisi dan kisi-kisi UP ya bersama dosen nanti akan diajarkan belajar secara virtual tentu saja ya, Zoom gitu ya. Akan belajar bersama dosen tentang kisi-kisi UP ya. Kisi-kisi UP, kemudian kita akan melakukan tryout bersama-sama. Biasanya kami menyelenggarakan minimal 2 kali tryout UP ya. Secara online tentu saja ya, tryout menggunakan apa namanya platform ujian online berbasis online gitu ya untuk menguji kemampuan Bapak Ibu gambaran UP nanti seperti apa dia. Kalau sudah nanti yang terakhir Bapak Ibu akan mengikuti UKM PPG yang terdiri dari 2 tahap. Yang pertama UKIN dan yang kedua UP. Untuk UKINnya masih sama seperti tahun lalu. Kalau saya baca apa namanya, pahami dan saya pelajari
struktur UKIN-nya itu masih sama, yaitu terdiri dari eh, uji portofolio ya. Artinya Bapak Ibu itu nanti akan mengumpulkan dokumen-dokumen dan juga ujian praktik pembelajaran dalam bentuk video praktik pembelajaran ya. Bapak Ibu akan merekam video mengajar, kemudian diupload dan juga mengumpulkan dokumen-dokumen portofolio. Dokumen portofolio apa yang harus saya siapkan? Yaitu ada pengembangan diri, penelitian, refleksi diri, ya, pencerahan informasi baru, dan karya inovasi. Nah, kalau yang tahun lalu itu 3 tahun terakhir, tapi tidak tahu yang UKIN yang portofolio sekarang ini berapa tahun terakhir ya. Kita anggap saja masih sama ya, 3 tahun terakhir seperti itu. Tapi ini nanti Bapak Ibu ya, karena ini belum fix, belum ada juknisnya. Ini hanya gambaran umum saja, kurang lebih seperti ini. Nah, supaya Bapak Ibu ada gambaran dan disiapkan. Nah, dokumen yang dipakai untuk RPL itu sebenarnya boleh dipakai lagi untuk UKIN ya, sebenarnya boleh dipakai kalau itu relevan itu ya. Jadi tadi Pak Ola bilang PTK itu wajib, ya wajib karena di UKIN nanti diminta karya penelitian Bapak Ibu. Harus ada minimal satu, nggak boleh kosong. Hasil karya penelitian Bapak Ibu tidak harus dalam bentuk PTK kalau dalam UKIN. Tapi kalau ada PTK ya lebih bagus lagi. Bisa ya penelitian-penelitian lain ya, kuantitatif atau kualitatif yang lain ya, atau studi kepustakaan silahkan ya jenis penelitian yang lain boleh. Yang penting karya penelitian. Dan akan lebih bagus lagi jika karya penelitian itu sudah dipublikasikan, nilainya akan 2 kali lipat. Ya, dipublikasikan itu maksudnya apa? Di jurnal, di website, di media massa, ya, seperti itu. Oke, dari saya seperti itu ya, kurang lebih ya, sebentar. Apakah ada yang lupa? Nah, ini tampilan lapor diri dari Semarang ya. Ini belum dibuka, masih ditutup sama seperti kami. Kemudian untuk daftar pertanyaan tadi saya juga sudah sampaikan ke tim panitia ya, ke Ibu Vero dan teman-teman. Saya sudah mencoba membuatkan website halaman khusus untuk eh, question and answer atau Q&A untuk PPG model transformasi. Ada daftar pertanyaan, nanti saya sudah coba jawab. Nanti Bapak Ibu bisa cek ya di website stkayakobus.ac.id. Nanti kalau sudah ada di sini ya mohon nggak usah ditanyakan seperti itu Bapak Ibu ya. Saya rasa itu saja yang dapat saya sampaikan karena ini masih awal ya. Jangan terlalu banyak informasi disampaikan dalam satu hari nanti malah pusing kita ya. Itu saja dulu gambaran awalnya. Untuk hal yang lebih teknis dan detail nanti akan kita bahas pada saat orientasi bersama LPTK.